Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di serial program baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-17, Amin Hadhil Ummah, Abu Ubaidah bin Jarrah, orang kepercayaan umat. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Dialah Abu Ubaidah, orang yang disabdakan Rasulullah, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dialah orang yang diutus oleh Rasulullah pada perang Dzatus Salasil untuk membantu Amr bin As dan dijadikan komandan pasukan. Saat itu Abu Bakar dan Umar sebagai prajurit. Dialah generasi sahabat yang pertama kali dijuluki Panglima Besar. Perawakannya tinggi, badannya kurus, wajahnya berurat, berjenggot tipis, dan sedikit ompong karena dua gigi depannya patah. Dialah orang yang memiliki banyak kemampuan dan dapat dipercaya. Umar bin Khattab pada detik-detik terakhir hidupnya pernah berkata, "Seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, aku akan mengangkatnya sebagai penggantiku. Jika nanti Allah menanyakannya, aku akan menjawab, aku mengangkat orang kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya." Dialah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Abu Ubaidah masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq di hari-hari pertama perjalanan agama Islam, sebelum Rasulullah melakukan dakwah di rumah Arqam. Ia ikut hijrah ke Habasyah pada gelombang kedua, kemudian pulang dari Habasyah untuk bergabung bersama Rasulullah SAW di perang Badar, Uhud, dan peperangan lainnya. Setelah Rasulullah meninggal, ia setia mendampingi Khalifah Abu Bakar, lalu Khalifah Umar. Ia sama sekali tidak peduli pada urusan duniawi. Takwa, amanah, tegar, dan zuhud adalah prinsip hidupnya. Sejak mengucapkan sumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk membaktikan hidupnya di jalan Allah, ia sudah siap berkorban apa saja untuk Islam. Sejak saat itu, ia meyakini bahwa seluruh hidupnya adalah titipan Allah yang harus dipergunakan untuk mencari ridhonya. Ia tidak pernah menggunakan hidupnya untuk mencari keuntungan pribadi atau memenuhi kepentingan sendiri. Keinginan atau kebencian apapun tidak bisa memalingkan hidupnya dari jalan Allah. Abu Ubaidah menepati janjinya kepada Rasulullah. Para sahabat yang lain juga menepati janji mereka kepada Rasulullah. Namun Rasulullah melihat adanya sifat dan perilaku Abu Ubaidah yang istimewa, sehingga ia layak mendapat julukan yang disabdakan Rasulullah, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasa tanggung jawab terhadap tugas adalah sifat utama Abu Ubaidah. Pada perang Uhud misalnya, ia merasakan keinginan kuat pasukan musuh membunuh Rasulullah. Karena itu, ia putuskan untuk selalu berada di dekat Rasulullah. Ia tebaskan pedangnya ke setiap tentara musuh yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Jika kondisi pertempuran memaksanya menjauh dari posisi Rasulullah, maka sorot matanya senantiasa tertuju kepada Rasulullah dengan perasaan cemas. Jika dilihatnya ada bahaya yang mendekati Rasulullah, ia bagai disentakkan dari tempatnya, lalu melompat menerka musuh-musuh Allah dan menghalau mereka sebelum sempat mencederai beliau. Suatu ketika, saat pertempuran berkecamuk dengan hebatnya, ia terpisah dari Nabi karena terkepung oleh tentara musuh. Namun, seperti biasa, kedua matanya bagai mata elang mengintai keadaan sekitarnya. Hampir saja ia gelap mata ketika melihat sebuah anak panah meluncur dari tangan seorang tentara musyrik mengenai Nabi. Ia tebaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. 100 pedang berkelabatan mengobrak-abrik orang-orang yang mengepungnya. Mereka kocar-kacir. Dengan cepat Abu Ubaidah melompat ke arah Rasulullah. Ia mendapati darah mengalir dari wajah beliau. Beliau mengusapnya dengan tangan kanan dan berkata, "Bagaimana mungkin bahagia suatu kaum yang mengotori wajah Nabi mereka, padahal Nabi itu menyeru mereka untuk menyembah Tuhan mereka." Abu Ubaidah melihat dua buah mata rantai penutup kepala Rasulullah menancap di kedua pipinya.
Abu Ubaidah tidak dapat menahan diri. Ia segera menggigit satu mata rantai itu, lalu menariknya dengan kuat dari pipi Rasulullah hingga tercabut keluar. Bersamaan dengan itu, satu gigi depan Abu Ubaidah juga lepas. Ia menarik mata rantai yang kedua hingga tercabut dari pipi Rasulullah, dan gigi depan Abu Ubaidah yang satunya pun tercabut. Marilah kita dengarkan kisah ini dari Abu Bakar. Pada perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. 2 buah mata rantai penutup kepalanya masuk ke kedua pipi beliau bagian atas. Aku berlari ke arah Rasulullah. Kulihat dari arah timur ada seorang laki-laki seperti terbang menuju ke arah beliau. Aku bergumam, mudah-mudahan itu pertolongan. Ketika kami sampai di dekat Rasulullah, ternyata laki-laki itu adalah Abu Ubaidah. Ia datang lebih cepat dariku. Ia berkata kepadaku, dengan nama Allah, biarkan aku yang menolong Rasulullah. Biarkan aku mencabut mata rantai itu dari pipi beliau. Aku setuju. Abu Ubaidah mencabut mata rantai itu dengan giginya. Mata rantai itu pun berhasil ia keluarkan dari pipi Rasulullah. Namun bersamaan dengan itu, satu giginya depannya pun tanggal. Ia mencabut mata rantai berikutnya dan ia berhasil mengeluarkannya dari pipi Rasulullah. Namun bersamaan dengan itu, gigi depannya yang lain juga tanggal. Abu Ubaidah kehilangan 2 giginya. Seiring dengan semakin beratnya tanggung jawab para sahabat, Abu Ubaidah semakin mantap di dalam kejujuran dan tanggung jawab. Pernah ia diutus oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan berjumlah kurang lebih 315 tentara dalam misi perang Khobat. Bekal yang mereka miliki hanya sekeranjang kurma, padahal tugasnya sangat berat dan perjalanan yang harus ditempuh juga sangat jauh. Abu Ubaidah menerima tugas itu dengan senang dan ikhlas. Rombongan pun berangkat. Dalam sehari, setiap prajurit mendapat jatah bekal segenggam korma. Bahkan ketika perbekalan sudah sangat minus, mereka kebagian jatah bekal 1 korma per hari. Setelah persediaan korma sudah habis, mereka mencari daun tanaman khabat, lalu ditumbuk dan diminum airnya. Ya, mereka tidak lagi peduli dengan rasa lapar. Yang ada di pikiran mereka adalah menyelesaikan tugas bersama pemimpin mereka yang telah dipilih oleh Rasulullah. Rasulullah SAW sangat sayang dan percaya kepada Abu Ubaidah. Ketika rombongan utusan Najran dari Yaman datang ke Madinah, menyatakan keislaman mereka, meminta agar ada guru yang dikirim bersama mereka untuk mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran Islam. Rasulullah berkata kepada mereka, "Baiklah, aku akan mengirim bersama kalian orang yang terpercaya. Dia benar-benar terpercaya. Dia benar-benar terpercaya. Dia benar-benar terpercaya." Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, setiap orang dari para sahabat berharap agar dialah yang menjadi orang itu, karena mendapat kesaksian yang mulia. Umar bin Khattab berkata, "Aku sama sekali tidak suka jabatan, namun kali ini aku menginginkannya, karena aku ingin mendapatkan kesaksian itu." Aku berangkat sholat zuhur di awal waktu. Setelah sholat berjamaah selesai, Rasulullah mengucap salam, melihat ke kanan dan ke kiri. Aku tampakkan kepalaku agar dilihat Rasulullah. Beliau terus mencari-cari hingga melihat Abu Ubaidah. Beliau memanggilnya lalu bersabda, "Pergilah bersama mereka, putuskan perkara mereka dengan kebenaran." Maka Abu Ubaidah berangkat mengemban tugas itu. Ini bukan berarti hanya Abu Ubaidah yang dipercaya oleh Rasulullah di antara sahabat-sahabat yang lain. Sekali lagi, tidak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Abu Ubaidah termasuk satu di antara orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dan penghormatan itu. Selain itu, dialah satu dari mereka atau satu-satunya orang yang saat itu, menurut perhitungan kepentingan dakwah, bisa meninggalkan Madinah dan mengemban tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana di masa Rasulullah SAW, di masa setelah Rasulullah wafat, ia tetap menjadi orang yang terpercaya. Semua tugas ia laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang patut dimiliki oleh seluruh umat manusia. Kemanapun panji Islam bergerak, ia berjalan di bawahnya. Ketika sebagai prajurit, ia bagaikan seorang panglima, karena keistimewaan dan keberaniannya.
Ketika sebagai panglima, ia bagaikan orang prajurit biasa karena keikhlasan dan sikap rendah hatinya. Tatkala Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam dalam satu pertempuran terbesar yang menentukan, tiba-tiba Khalifah Umar mengeluarkan perintah pengangkatan Abu Ubaidah menggantikan posisi Khalid. Ketika berita itu diterima Abu Ubaidah dari utusan Khalifah, ia meminta utusan itu menyimpan berita itu. Abu Ubaidah sendiri mendiamkan permasalahan ini, layaknya seorang zuhud, bijaksana dan terpercaya, hingga Khalid menuntaskan kemenangan pasukan Islam. Baru setelah itu ia menghadap Khalid dengan penuh hormat dan memberikan surat perintah dari Khalifah. Khalid berkata, "Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Ubaidah. Mengapa tidak kamu sampaikan kepadaku saat kau terima surat ini?" Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak ingin menghentikan peperanganmu. Bukan kekuasaan dunia yang kita tuju, dan bukan untuk dunia kita berbuat. Kita semua adalah saudara yang memperjuangkan agama Allah." Abu Ubaidah menjadi panglima besar di Syam. Selama itu, jumlah dan kekuatan pasukan Islam semakin bertambah. Wilayah Islam juga semakin luas. Namun, jika Anda bertemu dengannya, Anda akan mengira bahwa dia hanyalah seorang prajurit biasa. Ketika penduduk Syam membangga-banggakan kepemimpinannya, ia mengumpulkan mereka dan berpidato. Coba perhatikan apa yang ia katakan kepada mereka yang terpesona dengan kemampuan, kebesaran, dan kejujurannya. "Wahai saudara-saudaraku, aku ini seorang muslim dari suku Quraisy. Siapapun dari kalian berkulit hitam atau merah yang lebih bertakwa daripada aku, maka ia lebih terhormat dariku. Allah telah memberimu berkah, wahai Abu Ubaidah. Allah telah memberi berkah kepada agama yang melahirkanmu dan Rasul yang mendidikmu. Seorang muslim dari Quraisy, hanya itu. Agama, Islam, suku, Quraisy. Hanya ini identitasnya. Adapun identitas lain, gubernur wilayah Syam yang dieluk-elukan warganya dan panglima pasukan besar dan terkuat sama sekali tidak berarti baginya." Suatu ketika, Khalifah Umar mengunjungi Syam. Ia bertanya kepada orang-orang yang menyambut kedatangannya, "Di mana saudaraku?" Mereka balik bertanya, "Siapa?" Ia menjawab, "Abu Ubaidah." Abu Ubaidah datang, lalu Umar merangkulnya. Umar diajak ke rumahnya. Ternyata, di rumah Abu Ubaidah tidak terdapat perabot rumah tangga sama sekali. Yang terlihat hanya sebilah pedang, sebuah perisai, dan pelana kuda. Dengan senyum, Umar bertanya, "Mengapa kamu tidak memperlakukan dirimu seperti orang-orang kebanyakan?" Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Khalifah, yang seperti inilah yang bisa membuatku istirahat." Suatu hari di kota Madinah, ketika Khalifah Umar sedang menyelesaikan permasalahan dunia Islam yang semakin luas, seorang utusan datang mengabarkan kematian Abu Ubaidah. Umar memejamkan mata menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk mata. Namun air mata yang semakin banyak itu tidak kuasa dibendung. Kedua matanya terbuka dan mengalirlah air dengan deras. Ia memohonkan rahmat dari sahabatnya itu. Semua kenangan manis bersama almarhum terlintas di benaknya. Kata-kata yang sering ia ucapkan kembali ia ucapkan. "Seandainya aku bercita-cita, maka cita-citaku hanyalah memiliki sebuah rumah yang dipenuhi kaum laki-laki seperti Abu Ubaidah." Orang kepercayaan umat ini meninggal dunia di wilayah yang sudah dibersihkan dari keberhalaan Persia dan penindasan Romawi. Di sanalah, di tanah Yordania, jasad mulia itu disemayamkan. Jasad yang dulu dihuni oleh ruh suci dan jiwa yang tentram. Makamnya dikenal orang atau tidak bukanlah satu hal yang penting. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat itu, Anda tidak memerlukan petunjuk jalan, karena sejarah hidupnya yang harum akan mengantarkan Anda ke tempat itu. Radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah.